Jadi seberapa penting sih toleransi, dan selamat datang di kelompok 2. Perkenalkan, nama aku Romauli Burnapitupulu sebagai moderator. Nah, selamat siang juga buat Bapak Bisru Hafiz selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas 11, dan selamat siang kepada rekan-rekan yang sangat saya sayangi. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Di sini kami akan membawakan judul Toleransi dalam Hidup Berbangsa. Sebelum kita masuk nih, sebelum kita jauh-jauh kemana-mana, pastinya kita yang pertama itu harus tahu pengertian dari apa sih arti toleransi. Nah, toleransi itu sendiri merupakan sebuah sikap untuk menghargai dan menghormati setiap orang yang memiliki perbedaan pandangan maupun pendapat, keyakinan, kepercayaan, termasuk juga nih yang hukum-hukum yang sangat vital, contohnya agama, ras, dan budaya dengan diri sendiri. Karena kita semua memiliki hak yang dia harus diperlakukan sama untuk setiap orang. Oke, selanjutnya. Penerapan toleransi sebagai kunci kehidupan bernegara akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wahyanto. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang penerapan toleransi sebagai kunci kehidupan berbangsa. Yang pertama, kita tuh harus kebebasan memilih agama. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kemudian yang kedua, rasa persaudaraan kepada sesama. Rasa persaudaraan satu sama lain itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya rasa persaudaraan satu sama lain akan saling menerima perbedaan yang ada, terutama kaitannya dengan perbedaan kepercayaan agama. Kemudian ketiga, tentang menerima perbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat tentunya tidak terlepas dari perbedaan. Dari perbedaan jenis kelamin, perbedaan kepribadian, perbedaan agama, dan perbedaan lainnya. Adanya perbedaan tersebut harus menjadikan sikap manusia untuk pandai bersikap di dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik di dalam masyarakat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Nah, kita langsung aja ke analisis individu masing-masing nih. Oke, lanjut. Oke, sebenarnya ada 8 anggota kami dan seharusnya ada hasil analisisnya 8. Tetapi untuk mempersingkat waktu kami menjelaskan, kami hanya menjelaskan hasil analisis 3 saja. Dan yang hasil analisis pertama akan dijelaskan oleh teman saya bernama Jahira. Kepada Jahira dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis diskusi dari yang pertama. Jadi SMA Pradita Dirgantara melengkapi fasilitas tempat ibadah bagi sivitas akademika. Kini membangun gereja sebagai tempat ibadah bagi siswa, guru, maupun karyawan yang beragama Katolik dan Kristen Protestan. Sebelumnya, sekolah ini telah membangun masjid yang representatif terletak di samping bangunan utama. Pembangunan gereja tersebut menjadi bukti SMA Pradita Dirgantara membuka ruang seluas-luasnya untuk siswa, guru, dan staf yang memiliki keyakinan berbeda-beda. Hal ini juga sebagai bukti toleransi Sarini dan SMA Pradita Dirgantara kepada setiap pemeluk agamanya. Sekian. Baik, terima kasih kepada Jahira. Next slide. Baik, hasil analisis 2 akan dijelaskan oleh partner saya, Surya, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis 2, yaitu tentang sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Kuburaya yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, Universitas Nahdlatul Ulama, BEM Sekolah Tinggi Kristen Katolik Negeri Staket, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII, PMKRI Cabang Sungai Raya lakukan aksi simpatik dengan membagikan takjil Ramadan kepada masyarakat di Kuburaya, Senin 11 April 2022. Pembagian takjil Ramadan tersebut dilaksanakan di halaman Kubur Resort, Jalan Arteri Supodia, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, yang dirangkaikan
dengan pembagian masker kepada pengguna jalan sebagai upaya edukasi warga yang melintas. Dalam hubungannya dengan agama dan kepercayaan, atau toleransi berarti menghargai, membolehkan kepercayaan lain, agama yang berbeda, itu tetap ada. Walaupun berbeda dengan agama dan kepercayaan seseorang, toleransi tidak berarti bahwa seseorang harus melepaskan kepercayaannya ataupun ajarannya atau ajaran agamanya karena berbeda dengan yang lain. Tetapi mengizinkan perbedaan itu ada. Pada John Dewey dikutip pada Zamroni bahwa nilai-nilai demokrasi yaitu toleransi, menghormati perbedaan pendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat, terbuka dalam menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia, mampu mengendalikan diri sehingga tidak mengganggu orang lain, kebersamaan dan kemanusiaan, percaya diri, tidak mengutamakan diri sendiri pada orang lain, dan taat pada peraturan yang berlaku. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke next slide. Ada hasil analisis ketiga. Kepada partner kami, Albert, dipersilahkan. Baik, untuk hasil analisis yang ketiga itu, seorang bernama Sandi Aulia merupakan salah satu artis tanah air yang memiliki keluarga dengan keyakinan berbeda-beda. Kedua orang tua Sandi, papa menganut agama Islam, sedangkan mamanya dan dia menganut agama Kristen. Meski demikian, keluarga Sandi sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama. Selain berbeda keyakinan dengan papanya, ia juga berbeda keyakinan dengan kakaknya. Sandi Aulia biasanya selalu membuatkan acara untuk papanya, kakak, dan keluarga besarnya berbuka bersama di satu tempat yang mereka tentukan. Kegiatan rutin ini biasanya dilakukan di hari yang sudah mendekati dengan perayaan Lebaran. Memeluk suatu agama adalah meyakinkan atau meyakini suatu agama. Setiap orang memiliki kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya. Kita tidak dibenarkan memaksakan suatu agama kepada seseorang. Seseorang memutuskan untuk memeluk suatu agama atas dasar kemerdekaan pribadi yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada mereka. Dalam Undang-Undang Dasar yang disebut UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Next slide. Oke, nggak terasa kita sudah sampai di penghujung presentasi. Sekian presentasi dan yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan atau ketidaksempurnaan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik yang di atas. Selebihnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang akan bertanya silakan raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Apakah pendapat dari kelompok 2 terhadap hal ini yang tadi kisi-kisi yang saya sampaikan dari makalah kalian, jika dilihat dalam dewasa ini, dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini kan sudah semakin pesat. Bisa kita lihat secara kasat mata dulu, nggak usah secara langsung. Secara langsung juga bisa kita simpulkan bahwa perkembangan sekarang ini sungguh sangat tidak lagi bisa tertampung. Nah, apakah sudah dari kelompok 2, pendapat apakah ini dalam materi kalian toleransi ini sudah efisien dalam perkembangan zaman sekarang ini? Dan jika memang sudah efisien, bolehlah dikasih sedikit indikasi atau contohnya, indikasinya apa, dan dari Pancasilanya, toleransi dari Pancasilanya, bagaimana terhadap indikasi tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih. Kalau tanggapan dari aku ya, ini nanti yang lain dari kelompok boleh nambahin. Nah, keberagaman ras penduduk Indonesia itu kan memang sangat banyak, dan itulah yang memicu adanya sikap intoleransi. Tapi jangan salah, itu juga yang memicu adanya toleransi. Kenapa? Kalau misalnya nggak ada keragaman, otomatis dong nggak ada toleransi. Kalau misalnya semua sama aja, udah sama aja dong, gitu kan, cowok aja semua sama aja dong. Nah, makanya adalah keberagaman itu. Tetapi karena ada keberagaman itu, maka ada juga adalah suatu perpecahan. Karena ada keberagaman, maka sejalan dengan adanya toleransi dan adanya intoleransi. Karena hak atau pendapat semua orang itu bisa aja berbeda ya. Mungkin ada satu yang pro terhadap toleransi dan ada yang tidak pro terhadap toleransi. Nah, mengenai makalah kami, menurut saya sudah sangat efisien. Kenapa? Karena di situ sudah ada hasil analisis. Nah, mungkin kalau kita membaca, kalau saya sendiri ya, kalau membaca itu lebih kayak terlalu banyak nih gitu loh, kayak too much nih gitu kan, pasti aku langsung ambil kesimpulannya. Nah, di hasil analisis sebenarnya itu udah jelas ya, udah ada contoh langsungnya, udah bisa kita, oh iya ternyata gini ya toleransi itu, ternyata gini ya intoleransi itu, karena udah jelas ya menurut saya.
Dan kalau indikasinya yaitu saya bilang dari hasil analisis kami masing-masing,